Alhamdulillah Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Fauzi rahimakumullah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini Allah masih saja memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga banyaknya. Sampai-sampai kita ditantang oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian wahai manusia ingin menghitung nikmatku, silahkan kalian hitung. Tapi janji Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah hanya minta satu atas demikian banyak nikmat-nikmat tersebut, yakni agar kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Semoga kita semua mendapat syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini, Jumat ini kita berada pada tanggal 20 Rajab tahun 1447 Hijriah. Kita berada di bulan Rajab, bulan di mana junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa besar yang hanya terjadi pada diri beliau, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian berlanjut menuju langit pertama, langit kedua, terus sampai ke langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan ilmu, dalam hitungan akal, peristiwa ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana jarak antara Makkah dan Masjidil Aqsa yang dengan pada waktu itu dengan unta yang paling bagus perjalanan ditempuh 3 bulan. Rasulullah hanya menempuhnya tidak sampai 1 malam. Sebelum subuh sudah sampai lagi di kota Makkah.
sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperbolehkan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram dari masjidil haram ila masjidil aqsa, masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi wilayah yang ada di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami mempertunjukkan bagaimana kebesaran ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa dahsyat peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun dalam kesempatan kali ini coba kita ungkap bagaimana nilai-nilai, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Para ulama banyak menukilkan hikmah-hikmah, nilai-nilai yang harus diambil. Paling tidak kita ambil beberapa poin pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana peristiwa Mi'raj mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sebelum Rasulullah diisra dan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa hal yang sangat menyedihkan beliau. Beliau ditinggal oleh seorang istri tercinta, Sayyidatuna Khadijah, dan juga beliau ditinggal oleh orang yang senantiasa membela beliau, paman beliau Abu Thalib. Dua orang yang senantiasa membela beliau, mensupport beliau, melindungi beliau jiwa dan raga, harta, semuanya mereka curahkan untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun mereka mensupport. Rasulullah sedemikian senang terbantu dengan dukungan dua orang ini. Tapi apa daya, Allah ambil keduanya. Betapa sedih bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam catatan sejarah dicatat menjadi Amul Hazni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semua dan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kalian, bagaimanapun kuatnya manusia, bagaimanapun kuatnya makhluk untuk menopang perjalanan hidup kalian, ketahuilah sesungguhnya hanya aku yang pantas kalian jadikan sandaran, hanya aku yang pantas kalian jadikan tempat untuk berlindung. Maka Allah ingin mengarahkan bagaimana kekasihnya terus terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan bertawakallah hanya kepada Allah dan cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Ini poin pertama. Kemudian hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang bisa kita petik adalah bagaimana pentingnya ibadah salat dalam kehidupan kita.
Karena salah satu buah tangan yang dibawa Rasulullah selepas dari peristiwa Mi'raj adalah beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita umat Islam, sampai-sampai untuk memerintahkannya Allah langsung, Allah yang memberangkatkan langsung Rasulullah untuk berjumpa dengannya, menyampaikannya langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Maka Rasulullah sepanjang hidup beliau menjadikan salat sebagai perantara, sebagai media untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa annahu kana idza nazabahu amrun faza'a ila shalah. Sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan satu persoalan, memiliki suatu urusan, faza'a ila shalah, maka yang beliau lakukan adalah segera secepat mungkin melaksanakan sholat. Maka bagi kita umat beliau, kita dapat dan patut meneladani bagaimana Rasulullah menjadikan ibadah sholat sebagai ibadah yang utama dalam kehidupan beliau. Dalam setiap kita, pasti setiap kita memiliki berbagai persoalan. Entah persoalan pribadi, entah persoalan rumah tangga, entah persoalan di lingkungan kerja, entah persoalan di lingkungan masyarakat sekitar. Pasti setiap kita memiliki persoalan-persoalan tersebut. Maka jamaah, andai kita ingin mengharapkan bagaimana pertolongan Allah dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut, maka hal utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah kita melaksanakan sholat dan senantiasa kita memperbaiki sholat kita. Kalau Allah ingin memperbaiki hidup kita, membereskan persoalan-persoalan diri kita, maka perbaiki sholat kita. Karena ini yang dicontohkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dua hikmah, dua poin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dua poin ini bisa menjadi pengingat diri kami dan para jamaah sekalian untuk senantiasa kita mengingat momen peristiwa Isra dan Mi'raj dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pengingat dalam khutbah Jumat kali ini, Al-Fakir kembali mengingatkan mari kita jadikan salat
sebagai penolong kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang menyesal dan merugi. Sebagaimana yang ditampilkan dalam peristiwa Mi'raj, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada baginda ada orang yang senantiasa memukul kepalanya sendiri dengan sakit pada dua pemukul kepala. Karena apa? Ternyata kata Jibril memberikan penjelasan, mereka ya Muhammad adalah gambaran umat-umatmu yang selama di dunia mereka melupakan sholat. Sekarang mereka menyesal kenapa mereka tidak melakukannya dengan baik. Mudah-mudahan kita Allah jadikan hamba-hambanya yang senantiasa mendirikan sholat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu lakum wa nafa'ani min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu yastajib lakum wa dzikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar